again. Siswa asal Paniai segera cabut dan adili pelaku penambangan emas ilegal di DGU. Di sini saya ditemani dengan mahasiswa Paniai, di antaranya ada Julianus Gobai, Martin Wimo, John Timepa, Michael Gobai, dan abang kita John UK. Sebelum masuk daripada topik pembahasan kita, siapa dulu nih menjelaskan terkait penambangan liar di DGU? Mungkin di antara kalian siapa dulu? John. Oke, John. Baik, terima Bagaimana kasih Pak Tena? buat waktu dan kesempatannya. Jadi Sabar dulu, John. Sebelum John membahas semuanya, John ini dia asal dari Paniai, kampungnya di DGU. Lahir, beranjak ke remaja sampai sekarang dewasa ini, semuanya hidupnya masa-masanya selalu di DGU. Terkait ini John bisa jelaskan terkait situasi dan kondisi di DGU. baik, saya langsung saja. Oke. Jadi kalau kita bahas soal pertambangan ilegal yang sedang beroperasi di sepanjang Sungai DGU, itu saya kira itu bukan masalah baru dan seharusnya kita kaget-kaget atau apa begitu. Jadi ini kan sudah masalah lama, sudah dari tahun ke tahun, dan itu dia umurnya sudah 20 tahun ini. Nah, jadi kalau kita melihat dari perkembangan munculnya emas di DGU tersebut itu tuh awalnya dari tahun 2001 pergi tahun 2001 pergi 2002. 2002, oke. Betul. Jadi pas setelahnya muncul emas, berjalan waktu muncullah berbagai macam perusahaan atau pengusaha dari berbagai wilayah seperti itu perusahaan asing atau perusahaan asing atau mereka tidak dikategorikan perusahaan tapi masih pengusaha. Iya, pengusaha. betul. Tapi mereka masuk dengan cara-cara licik-licik mereka, pintar-pintarnya mereka. Dalam kutip secara diam-diam. Boleh diam-diam. Karena kalau mereka masuk itu tidak tanpa pengetahuannya pemerintah daerah tersebut. Oke. Betul. Jadi sama John, maksudnya bisa mereka secara masuk ke DGU diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintah. Maksudnya bukannya perusahaan ketika masuk ke suatu wilayah pertambangan itu bukannya harus ada surat resmi dari pemerintah untuk bagaimana perusahaan itu bisa beroperasi. Kalau itu setahu saya ini orangnya asal DGU dan perkembangan operasi emas legal yang sedang beroperasi di DGU ini itu tuh saya sangat tahu sekali. Pertama pengusaha ilegal itu masuk sampai saat ini satu orang pun belum pernah dinyatakan secara resmi mereka masuk. Oh iya. Nah, sampai saat ini belum ada yang resmi. Nah, belum ada. Kalau diresmikan kalau kita bicara mengenai apa CEO atau dan lain sebagainya, itu dia lebih mengacu pada apa undang-undang Minerba. Iya, betul. Pasal 1 pergi pasal 7 tentang Minerba. Itu sudah jelas tentang bagaimana cara penerbitan surat izin usaha perusahaan atau penambangan. Nah, itu sudah jelas. Dan itu pemerintah daerah maupun pihak tersebut yang tadi itu belum pernah mereka lakukan. Belum pernah mereka lakukan. Nah, salah satu contohnya seperti beginilah. Kalau perusahaan itu mau masuk, berarti seharusnya kan ada surat pelepasan tanah adat dari masyarakat pemilik lokasi, misalnya. Jadi kalau dari pengamatan saya, selama ini saya belum pernah lihat kok masyarakat ini diskusi dengan perusahaan yang mau beroperasi di sana, duduk kesepakatan bersama itu bawa ke pemerintah, lalu sahkan secara bersama-sama. Belum ada. Pemerintah duduk, perusahaan duduk, kemudian masyarakat duduk, lalu
tuangkan satu kesepakatan untuk bagaimana masyarakat punya kebutuhan itu perusahaan bisa jamin atau tidak. Nah, itu belum pernah buat oleh pemerintah. Surat izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Paniai mulai dari tahun 2001 sampai 2020 sekarang ini, periode ke periode belum pernah dinyatakan secara legal, resmi ya. Tidak ada yang resmi. Pemerintah buat semua itu tanpa sepengetahuan masyarakat asli di Degawo. Saya sendiri saksi. Jadi hasil daripada tambang tersebut itu masuk ke saku pemerintah gitu ya. Saku pemerintah ya, pajaknya pajaknya kembali ke pemerintah dan hasilnya dikuras oleh pengusaha-pengusaha ilegal tersebut tadi. Dan yang korban itu siapa? Kasihannya masyarakat bodoh yang di bawah itu. Masyarakat kecil-kecil di bawah itu yang korban. Mereka didiskriminasi, mereka dirampas hak rakyat, hak adatnya mereka. Kemudian lingkungan hidup mereka dirusaki. Kemudian pembunuhan secara ini dibunuh lagi. Nah, itu yang biasa terjadi di sepanjang Sungai Degawo. Nah, jadi berangkat dari semua ini, jadi di sini saya ingin tekankan. Iya betul, saya tekankan bahwa di sana tuh menurut pandangan saya itu ada 5 masalah. 5 masalah. Iya, ada 5 pokok masalah. Apa tuh kira-kira? Siap. Jadi yang pertama itu kasus pelanggaran HAM, pembunuhan. Pada tahun 2014 itu pernah terjadi pembunuhan ya. 7 orang. 7 orang ya? 7 orang betul. Itu ditembak oleh pihak keamanan TNI Polri terhadap masyarakat asli di sana. Iya. Kasusnya belum selesai. Itu masih belum tuntas sampai sekarang. Kalau secara adat pernah tuntaskan, tapi secara hukum belum pernah tuntas sampai hari ini, masih hidup. Nah, itu satu. Terus yang kedua itu kasus penyebaran penyakit HIV/AIDS. Betul. Melalui perempuan WTS PSK ya. PSK. Nah, itu. Terus yang ketiga itu perampasan hak-hak adat. Betul. Hak adat, ya betul. Yang kelima itu diskriminasi terhadap masyarakat lokal, masyarakat asli di sana. Nah, itu ya biasa terjadi di sekitar sepanjang Sungai Degawo yang sedang dioperasi. Nah, jadi masyarakat itu saya rasa mereka selalu di sisi korban. Dan setelahnya mereka korban, tahun ke tahun pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi tidak pernah buka mata untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut yang terjadi di sepanjang Sungai Degawo. Seolah-olah di sana itu tidak ada orang. Pemerintah tutup mata. Banyak terjadi korban juga ya di sungai itu. Banyak yang korban. Masyarakat asli di sana banyak yang korban di atas kekayaannya mereka sendiri. Tapi tidak pertanggungjawaban dari perusahaan yang beroperasi di sini. Bahkan pemerintah saja belum ada, apalagi perusahaan yang mau curi dia punya barang sendiri. Oke, John, masih ada 1 menit lagi ya. Jadi saya sekarang lebih mengacu pada peraturan. Negara kita ini kan negara hukum. Negara kita ini negara demokrasi. Negara kita ini negara peraturan. Yang diatur oleh peraturan maksudnya. Jadi maksud saya, ya kalau dalam keadaan seperti begini, seharusnya itu pemerintah tuh mesti buka mata terhadap masyarakat itu sendiri, supaya hak hidup mereka itu terjaga. Iya, hak-hak mereka itu tetap terjaga. Kemudian lingkungan hidup itu tetap terjaga. Kemudian kebebasan mereka itu tetap terjaga, supaya jangan didiskriminasi terhadap mereka sendiri. Mereka tetap mengelola kekayaannya itu sendiri. Pemerintah harus buka mata terhadap mereka, atasi.
Nah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat seperti Kabupaten Paniai atau Bupati Paniai khususnya. Nah jadi yang sampai saat ini saya belum lihat kalau pemerintah daerah itu pernah turun tangan untuk mengatasi masalah DGU. Tidak pernah sampai saat ini. Saya sendiri saksi. Oke, sudah tinggal. Jadi di sini saya ingin tekankan bahwa tadi diskriminasi, perampasan hak, terus pelanggaran HAM, penyebaran HIV, itu kan dia masuk di kategori pelanggaran HAM. Iya, pelanggaran HAM. Jadi saya kira pelanggaran HAM itu harus dituntaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui jalur hukum. Misalnya para pelaku itu harus diadili dan perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu para pengusaha atau perusahaan yang sedang beroperasi di DGW tanpa izin yang resmi yang sedang beroperasi, itu mereka harus diadili dan mereka harus proses secara hukum. Dan kita harus saya mau supaya pemerintah provinsi Papua sama kabupaten bekerja sama untuk bagaimana dengan lembaga-lembaga adat, bagaimana kasus DGW itu dibuat di tingkat provinsi pengadilan. Siap. Nah itu yang saya harapkan sekali. Dan harus masalah DGW itu segera tuntas. Kami sebagai mahasiswa, kami sebagai intelektual, kami tetap akan menyuarakan sampai masalah DGW itu tuntas. Terima kasih. Waktu habis untuk John. Sekarang ke mahasiswa yang kedua untuk bagaimana utarakan pendapatnya. Mungkin mulai dari siapa? Yugo, Martin atau? Mungkin Martin. Oh iya, baik. Menarik Martin. Kalau pendapat menurut saya itu kalau masalah DGW ya sudah di jalan keluar untuk tuntaskan masalah sedang beroperasi di DGW. Itu di tangan pemerintah harus bagaimana berupaya untuk pemerintah harus berupaya untuk hentikan ilegal yang sedang beroperasi. Siap. Yang di DGW DGW. Iya. Jadi itu karena tanpa izin, mereka masuk tanpa izin, beroperasi. Maka sampai sekarang masyarakat di sana itu mereka tidak senang, tidak menikmati dengan baik, mereka punya hasil sendiri. Dan juga mereka mau supaya pengusaha ilegal itu hentikan begitu. Segera dihentikan. Itu masyarakat mereka itu mereka menurut masyarakat. Jadi kita juga ikut masyarakat. Satu menit. Kita juga harus ikut masyarakat dan juga kita harus tuntut kepada pemerintah. Pemerintah harus bersikeras untuk segera hentikan. Segera cabut untuk ilegal beroperasi di DGW. Dicabut. Hak beroperasinya karena mungkin terjadi banyak korban yang jatuh sampai eksploitasinya gunungnya belum semakin mundur, hancur, tercemar, longsor, tercemar, banyak masyarakat korban gitu ya. Oke, Martin, waktumu habis. Sekarang kita beralih ke mahasiswa satunya lagi, yang ketiga siapa? Kira-kira Michael saya. Siap. Kalau dari saya sih saya cukup saya hanya menangkap dari undang-undang otonomi khusus yang sudah dikasih oleh pemerintah ke Papua ya. Siap. Saya ingin mengambil garis besar dari situ karena di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu kan udah tertera semua. Substansinya itu soal-soal masyarakat adat, soal-soal perekonomian, hak-hak penduduk dan semuanya itu sudah tertera di situ. Dan saya ingin mengambil soal DGW ini lagi itu karena ini kan sebenarnya kan tugasnya pemerintah iya, untuk menumpas
tambang-tambang gelap ini yang lagi beroperasi selama puluhan tahun yang tadi John bilang. Nah, untuk itu juga kan di substansi itu ada yang namanya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan hak asasi manusia. Itu sudah tertera. Dari substansi itu saja kan kita harusnya sudah bisa menangkap bagaimana perlindungan, terus pengayoman dan kawal dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah untuk mengawal masyarakat lebih maju dan lebih berkembang lagi. Nah, tapi soal ini tidak sama sekali. Apalagi yang tadi Bung John bilang itu soal masyarakat tersingkir secara halus dan soal pembunuhan yang tadi, diskriminasi, soal lingkungan hidup juga dampaknya sangat besar. Nah, untuk itu saya rasa ini adalah tugas pemerintah dan tugas kita juga sebagai masyarakat dan mahasiswa mengawal kasus ini. Jangan sampai tidak termasuk Pemprov gitu, maksudnya dari gubernur. Nah, itu tetap mereka atau Pemprov ini yang harusnya bertanggung jawab besar atas masalah ini. Bukannya dari Pemprov sudah mengeluarkan peraturan untuk segera dicabut? Segera dicabut apa? Soal yang SK yang dikeluarkan oleh Gubernur nomor 1 tahun 2009. 2011 ya. 2011 itu kan dikeluarkan kalau buat tambang-tambang ilegal yang di luar resmi itu harus disingkirkan. Khususnya di DGW. Seluruh Papua ya? Itu kalau yang SK itu untuk seluruh Papua. Termasuk DGW juga. Termasuk DGW. Salah satu tambang terbesar juga ya di Papua dan khususnya di Mepago. Tapi ilegal. Tapi ilegal. Iya. Nah, makanya itu bagi saya nih, itu harusnya pemerintah provinsi ya, khususnya kalau kita bicara ke pusat lagi sebenarnya cukup jauh, tapi ya emang harus tanggung jawabnya mereka. Nah, saya ingin gimana kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ini harus diusut tuntas, karena sementara SK sampai sekarang itu belum terrealisasi ya, kan? Belum terrealisasi sama sekali. Nah, untuk itu gimana caranya ya? Kita lagi kembali ke kita masyarakat dan mahasiswa untuk mengawal, menyuarakan terus sampai semoga saja yang nonton video ini nanti adalah mereka yang hidup di provinsi dan siapa tahu pusat juga nonton video. Dan mungkin saya dan video ini mungkin bisa membuka mata batin dari mata nurani ya untuk pengusaha-pengusaha yang di Mepago daerah kita. Dan saya mau tambahin sedikit lagi. Berapa waktunya? Mungkin kira-kira ya sekitar 1 menit lebih lah. Oke. Gimana cara pengambilan tindakannya? Bagi saya itu mau tidak mau seperti yang Bung John tadi bilang, para perusahaan ilegal yang sudah berdiri sejak puluhan tahun ini itu harus diadili setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya. Harus ya. Dan kerugian yang dialami oleh para masyarakat itu harus diganti rugi oleh perusahaan yang sudah ada. Itu harus. Memang apalagi negara hukum ini kan pasti sudah ada aturan undang-undang pasal-pasal lain soal ini. Nah, karena kalau misalnya kita kembali ke hukum adat itu kan mereka tidak bisa membuat suatu kebijakan yang soal memenjarakan orang tidak bisa, jadi harus dikawal digugat ke pengadilan tingkat 1, tingkat kabupaten atau provinsi. Nah, di sini saya mau mengutip gimana candaan-candaan kita di Papua. Saya ingin kritik sedikit soal bupati dan gubernur. Itu kan kalau kita candaan lucu misalnya kan, kok makannya ini, kalau tidak kok punya om itu kecil. Om kecil ya. Istilahnya kalau bahasa kita om daba ya. Om daba. Soal itu. Nah, saya ingin menantang para bupati dan para elit-elit yang duduk sekarang di pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten. Kok bisa cabut para perusahaan ilegal ini dan menguntungkan masyarakat yang ada selama puluhan tahun ini yang sudah dirugikan? Kalau kok tidak bisa cabut, kok om daba? Sangat menarik ya, betul. Itu saja yang paling saya sampaikan. Oke. Kembali tadi ya, narasi yang tadi itu konteksnya itu maksudnya bukan untuk DGW saya, tapi untuk seluruh tambang yang ada di wilayah ini ya, Papua. Oke, menarik nih. Oke, Michael, waktu kayaknya sudah sekitar masih ada 2 detik, tapi ya kayaknya sudah mau habis ya. Jadi kita alihkan lagi nih ke
Mas selanjutnya mungkin siap. Oh, Yugo. Ayo kenapa Yugo? Jadi pendapat saya sebagai mahasiswa di Oke. kalau kita bicara tentang emas ilegal di Paniai itu sendiri, bahkan juga seluruh tanah Papua. Oke. Saya pertama saya sedih sekali sebagai orang Papua. Sedih. Sangat sedih. Yang kedua, saya ikuti dari teman-teman saya sudah dahulu berbicara menanggapi soal ilegal yang merajalela di Papua. Iya. Khususnya di DGW. Saya ikuti begini. Pemerintah yang sekarang ada provinsi Papua. Saya tidak semua pusat karena yang ada di daerah provinsi Papua sama daerah. Daerah misalnya di Kabupaten Nabire dan Paniai. Iya. Itu juga ikuti Nabire dengan Paniai. Iya, Nabire dengan Paniai. Karena sebelum dulu ya, Paniai itu adalah Nabire. Oke. Jadi jangan sampai kita lupa gitu. Oke. Dulu dari zaman Nabire itu legalnya udah masuk. Nah, mau saya singgungnya di situ. Legalnya sudah masuk Sudah masuk ya. Oke. Sebelum Paniai itu di Nabire. Jadi kutipan saya dalam bahasa yang saya mau bilang kepada pemerintah. Nabire, Provinsi Papua, Nabire, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai. Anda yang duduk di pemerintahan sekarang, Anda orang Papua itu sendiri. Benar. Kalau benar-benar Anda semua sebagai orang Papua, coba Anda tuntaskan kepedihan orang-orang masyarakat kecil Papua. Masyarakat Papua. Ya kita bicara soal aku lah ya. Berarti yang punya tanah ini masyarakat. Sampai saat ini masyarakat itu sangat sedih. Saya tidak bisa utarakan. Sangat kesedihannya mereka itu saya tidak bisa utarakan. Bahkan menjadi saya sebagai orang Papua, sebagai mahasiswa Papua, sebagai mahasiswa yang bicara di Gewo, salah satu kampung saya juga. Bung John, kita, Michael, Bung kita yang semua di sini. Jadi cobalah pemerintah provinsi, coba lihat dengan hati gitu. Apakah percaya saya kepada pemerintah? Apakah kalian semua ini dibayar dari para pengusaha-pengusaha yang sekarang merajalela di DGW? Mungkin dibayar. Atau tidak? Iya. Atau mungkin kalian sebagai pemerintah atau penguasa di sana. Kami sebagai orang Papua itu sangat bingung sekali. Saya sebagai mahasiswa sangat bingung. Terhadap kebijakan pemerintah yang dibuat. Apalagi kami mahasiswa dari tahun lalu sudah mengajukan. Bung John udah mengajukan, buat menyuarakan ini kabar di Palu dan beberapa kabar bahkan kabar Mapega juga ya sudah saya tahun masuk juga Bung John tapi pemerintah Paniai dan Nabire lebih khusus tidak pernah tanggapi soal itu. Jadi saya sebagai mahasiswa saya sangat sedih. Sangat sedih. Kalau untuk saya pribadi saya tidak bisa bayangkan kesedihan masyarakat sebagai korban. Tapi saya juga korban. Mahasiswa dia. Betul. Ibu masih ada 3 menit, aku masih ada 2 menit, 2 menit setengah lagi. Mungkin ada tambahan lagi. Baik, ada tambahan. Jadi untuk saat ini wilayah Mepago, pemimpin kita di wilayah Mepago adalah latar belakang pengusaha. Pengusaha. Mereka udah paham bagaimana orang harus beroperasi. Itu kan mereka udah paham. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa sampai saat ini tidak dibatasi tindakan ilegal yang sedang berjalan di sana. Sedang beroperasi. Anda udah tahu udah tahu dalam pengusaha. Jadi saya sangat bingung. Atau Anda mau saya harus main kasar kritik ke sana sini? Saya juga sebagai manusia, saya harus punya batasan ya. Jadi saya buang. Kalau Anda sebagai pengusaha, Anda bisa untuk mengatasi kepedihan masyarakat. Maaf juga, saya ada mau tanya sedikit nih. Yang tadi juga maksud dari narasi yang tadi, pengusaha itu
dalam kutip itu pengusaha Mepago itu sendiri atau pengusaha di luar Mepago, entah itu pendatang atau bahkan asing, itu kira-kira kok maksud saya tadi adalah pengusaha orang-orang besar, misalnya bupati Nabire, bahkan juga bupati atau orang-orang besar. Bupati juga ikut terjun dalam situ untuk menurut saya adalah bupati-bupati yang ada di Mepago. Terus orang-orang besar, ibaratnya orang-orang besar yang ada di Mepago, latar belakang pengusaha semua. Ya, jadi kenapa sampai mereka tidak membatasi tindakan ilegal yang merajalela di wilayah Mepago khususnya? Dan itu sangat merugikan ya. Sangat merugikan kalau kemudian masyarakat itu saya tidak bisa bayangkan. Siap. Saya tidak bisa bayangkan. Oke, 1 menit lagi nih. Atau mana lagi? Ada. Jadi kalau kita bicara soal DGW ini adalah hak milik orang itu sendiri yang khususnya di daerah DGW. Oke. Kalau wilayah Mepago, kalau itu kan kalian udah paham itu namanya bagaimana orang masuk beroperasi. Dia langsung batasi lah. Supaya kemudian masyarakat, kenapa Anda bicara soal kesejahteraan Anda? Saya tidak sama saja Anda membasmi masyarakat. Oke. Kenapa Anda sebagai pengusaha, kenapa Anda membicarakan kesejahteraan kalau tidak mensejahterakan masyarakat sendiri ya? Iya. Oke, Iko, ini waktu sudah 5 menit, sudah 5 menit, jadi kayaknya sudah ya. Oke, kita beralih lagi ke kakak senior kita Jakarta, Abang John. Oke, bagaimana Abang soal tanggapan atau pendapat Abang sendiri? Siap. Untuk soal ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Sejauh ini pengamatan saya dan pemantauan saya semenjak tambang ilegal ini beroperasi dari tahun 2000 sampai sekarang sudah masuk 2020. Ya, sudah puluhan tahun masuk ini. Puluhan. Jadi sejauh ini bupati sangat tidak mungkin. Oke. Jadi jika mau ingin jadi penguasa, saya rasa lebih baik tambang-tambang ilegal itu tutup. Siap. Karena ini sudah generasi bangsa Papua, bahkan generasi baik pesisir maupun gunung sudah hancur total. Ya. Generasi Papua. Kami ini akan kemana? Kami sangat bingung ke depan. Siap. Masih ragu-ragu ya kira-kira. Masih ragu. Justru itu yang saya bilang ilegal tutup. Bahkan ingin mau jadi penguasa, ingin mau jadi kaya di wilayah Mepago, sangat tidak boleh. Itu saya kasih tahu kepada Bapak Bupati. Jika kalian mau berkosa anak wilayah adat, salah orang. Alam akan makan kalian. Sekarang saya bilang, itu termasuk privat juga atau gimana? Itu semua. Semua. Siap. Karena banyak tambang yang masuk secara ilegal antara wilayah Nabire, Dogliai juga ada. Oke. Siap, ini waktu batasi seperti. Waktu dibatasi jadi Abang. Sekarang kita kembali ke saya sendiri ya. Kita ke yang kedua. Ini saya ada mau kasih pertanyaan buat kawan-kawan nih. Tapi boleh 2 orang atau 3 orang yang bisa menjawab. Tapi pertanyaannya ini saya hanya bertanya tuh begini. Apa yang mau diusulkan ke pemerintah gitu untuk soal DGW ini? Karena ini topiknya untuk DGW ya. Apa mungkin kira-kira dari siapa? John dulu ya pertama. Baik. Terima kasih kesempatan yang kedua kali. Jadi yang saya mau usulkan kepada pemerintah selaku pemimpin atau penguasa daerah kita. Jadi saya usulkan supaya proses menangani perusahaan ilegal yang ada di sepanjang sungai Degewo, bahkan yang selain dari Degewo, saya mau supaya pemerintah itu
harus tegas. Ya. Kemudian mereka itu harus diadili. Siap. Jalur hukum. Siap. Secara hukum ya harus diadili pengadilan negeri. Siap. Di Nabire atau di tingkat provinsi terserah. Yang penting dia punya prosesnya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk pelanggaran HAM yang tadi. Termasuk pelanggaran yang HAM itu juga harus dituntaskan. Siap. Dan itu bukan cuma sampai saat ini, tapi kami akan menyuarakan terus itu. Kami akan lihat pemerintah terus sampai kapanpun. Oke. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Siap. Oke. Mungkin di antaranya ada siapa lagi mau tambahkan? Yugo atau Martin, Michael atau Bang Abi mau tambahkan lagi? Kalau dari saya adalah memang kok pemimpin kok punya masyarakat. Kok sendiri yang turun sudah. Iya. Siapa lagi? Masyarakat itu kasihan. Siap. Dorang yang punya tanah, tapi orang pedagang yang cok masyarakat kecil. Kau punya mata, kau lihat, kau tidak buat. Iya. Jadi maksud saya adalah kutipan bahasa orang Papua. Siap. Kalau Anda pemimpin, Anda sendiri yang turun. Siap. Supaya kepilihan masyarakat itu terhormati. Siap. Jadi Anda dianggap pemimpin yang memang sejati, satu-satu di wilayah Papua. Siap. Oke, siap. Oke. Kalau itu apa namanya? Kalau Anda bupati, jadilah bupati. Jadilah seperti bupati. Jangan kayak kucing yang dilihat lari. Oke. Jadi jago lah. Siap. Masa Anda sebagai orang asli Papua pemimpin, Anda punya tanah, Anda dikucingkan, dikecilkan. Oke, siap. Oke. Dikecilkan oleh orang pendatang. Iya. Aduh. Siap. Oke, Yugo, waktu habis ya. Siap. Siapa lagi yang mau tambahkan yang terakhir nih? Siapa lagi? Kira-kira sudah ya? Sudah. Oke. Baik. Oke, baik kawan-kawan. Ini kita usai sudah ya. Topik kita pada saat malam hari ini mungkin nanti dan waktu kita ketemu lagi. Bersama pembunuh semua ini. Mahasiswa-mahasiswa yang terkeren dan teriak. Punya narasi yang cukup muka saja cukup panas sekali ya kira-kira ya. Oke. Suasana panas. Oke, sudah kawan-kawan. Ya, pembahasan kita sampai di sini. Untuk kawan-kawan di rumah yang lagi nonton, tolong ya ingat subscribe, klik loncengnya dan share. Oke.